Energinya dari kris tersebut ya di sini tuh merah ke hitaman sih, jadi akhirnya kayak warna ungu mau ke merah gitu loh, Iya, kayak gitulah, pink tapi bukan pink gitu, merah cuma. merah kehitaman. Nah iya, Ya kayak merah marun ya. nah seperti Merah itu. marun lah ya. Heeh, Terus isinya emang kayak orang sih, berpenampilan seperti hampir kayak dalang ya, tapi bukan dalang sih. Yang jelas dia emang fungsinya untuk kewibawaan. kewibawaan. Terus apa lagi Mas Gege? Tapi sambatan modelnya ini. Maksudnya sambatan Dibawa dipanggil. terus. Oh, Terusnya dibawa harus dibawa. terus. Lah kalau nggak dibawa, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Namanya siapa Mas Gege? Namanya Surya Winata. Surya Winata. Oke. Emang Tua. kayak dalang, kayak gitu loh, pakai Belangkon, belangkon, begitu. hitam-hitam ya, kayak Hitam-hitam. jubah, kayak jas kayak gitu loh. Ya kayak dalang Ya, memang kayak ininya gitu. pakai tapi Iya, gitu kan. persis saya dalang Persis ya. kayak gitu. Tapi itu bangsa jin, Bangsa bukan Jin. Oke. orang kayak gitu. Khususnya buat cuman kewibawaan saja apa ada nilai lainnya Mas Gege? Ya cocok untuk seperti dalang Oh, kayak berarti gitu. pas Bisa, ya. Pas. Jadi antara doa dari sang empu itu yang kenanga ginuba kan tuah atau angsarnya adalah agar supaya tenar Mas Iya, Gege. betul. Entah itu pesinden, penyanyi, dalang ataupun apalah sing pengen Jadi tenar. intinya itu si ini masuk ke Iya. orang itu, jadi nanti jadi pinter gitu loh omongannya. Pinter itu. ngomong. Jadi Oh, apa sih namanya ya? lancar lah ya. Iya, ngomongnya tuh Ngomongnya lancar. lancar lah ya. Yang tadinya orang pinter ngomong tadi pak pak pak. Iya, Pak. Berarti bisa cocok seperti buat itu. marketing juga. Oh. Cocok. Tapi permasalahannya harus Dibawa. dibawa. Bawa tas berarti ya. Bawa tas bisa. Terus ditambah ini tuh intinya sambat. Disambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Tahan nafas dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah sakit maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berapa rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mamrah-mamrah, kayak dene Mardiah. Wong Sugiye, wong Tegal ya. Oh, Tegal. Wong Tegal. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan teman saya, gestar saya, idola, yaitu Mas Gege. Ya, Mas Gege, pakainya G. G, bukan Keke. Nanti cut kayak lagi. Wong di wong Aceh ya. Makanya saya lihat komen ini, aduh salah nih, salah denger mungkin. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, semakin banyak orang mempunyai nama, itu orang Iya, besar. betul. Ciri-ciri orang besar itu namanya saya namanya banyak Mas Gege. Dulu waktu saya di Jakarta ada yang manggil Erik. Erik. Iya, Mas Erik, Gunawan. Ya, padahal saya udah jelasin namanya. Mereka suka-suka manggil saya Gunawan. Satunya yang kalau di Senen Erik. Di Pasar Pagi SMK Gunawan. Di mana apalagi ada yang Mas Oo. Banyak banget saya namanya. Ya alhamdulillah diterima saja. Waktu saya bikin YouTube ada yang teriak Oo gitu. Teman Jakarta yang lama kan.
tahu saya dari YouTube. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membobor dapur Bila Pusaka yang banyak dicari oleh orang. Biasanya pegangan keris ini tergolong jarang yang memilikinya. Keris ini gampang-gampang susah. Artinya kalau gampang-gampang susah dibilang langka juga enggak, dibilang enggak langka juga susah dicari. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang saya akan bawa babar adalah keris dapur lurus Pasopati. Kita ambil bilanya, bismillahirrahmanirrahim. Rangkane belum dikasih. Pendok isi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan mikir rangkane di sini lah, yang penting bila ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dapur Pasopati, pamor miring, pamor kenanga ginubah. Ya, saya tidak akan panjang lebar, biar langsung ke Mas Gege. Nanti saya sebutkan ciri-ciri dapur Pasopati. Ciri-ciri dari dapur Pasopati adalah kerisnya bilahnya lurus, kemudian yang kedua memakai kembang kacang pokok, memakai lambe gajah, memakai jalen, sogokan rangkap, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Jelas ya? Oke, sudah hafal. Kemudian kita bicara tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ikutnya ngudup gambir. Pucukan bila kita ketahui ada 6, yaitu ngudup gambir, anggaba kopong, nugi pinetet, ngumyang, kemudian ambu tutumo, sama nyujen. Ya, nah ini adalah ngudup gambir. Kemudian kita bahas tentang apalagi ini, kita bahas tentang bilahnya. Ya, bilahnya ini kalau saya lihat dari panetes atau condong lelehnya ini suryo. Ya, condong leleh adalah kemiringan bilah. Kemiringan bilah kan ada surya, ada condro, ada kartiko, ada bawono. Kalau surya itu doa dari sang empu dengan condong leleh kemiringan sekitar 30 derajat, itu diharapkan doa dari sang empu adalah untuk kewibawaan, kedudukan, dan kekuasaan. Itu doa dari sang empu. Jadi leluhur kita itu ketika membuat condong leleh atau kemiringan bilah pada bilah keris pun ada maknanya. Makna filosofinya pun ada seperti itu. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Ini gonjo wuwung. Sahabat Pusaka Jawa, biasanya gonjo wuwung ini pada umumnya, walaupun tidak semua, pada umumnya itu pada keris-keris dapur sepuh. Ya, kadang sangat sepuh pun seperti itu. Kemudian kita bahas tentang kembang kacangnya. Kembang kacangnya pokok. Kembang kacang pokok artinya tidak begitu keluar. Di bawahnya nguku bima. Kembang kacang kan ada nguku bima, ada pokok, ada kembang kacang bungkem, ada gelung wayang, ada ngecambah. Nah, kalau ditambah lagi di kembang kacang ada reket-reket kayak gergaji, itu namanya robyong. Kalau umpamanya kembang kacangnya gelung wayang, ada robyongnya kembang kacang gelung wayang robyong, atau ngecambah robyong, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor miring, yaitu pamor kenanga ginubah. Pamor kenanga ginubah tergolong pamor miring. Ya, kemudian pamor yang pemilih, artinya tidak semua orang bisa memilikinya. Dan pamor kenanga ginubah tergolong pamor rekan atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ya, ini istimewa karena dapurnya menurut saya ini tangguhnya tangguh sepuh, ya, tangguh sepuh. Kemudian tuah atau angsar dari pamor kenanga ginubah sendiri, sebagian pencinta keris beranggapan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah agar orang itu menarik. Artinya orang yang ingin mencapai ketenaran. Biasanya pamor kenanga ginubah banyak disukai oleh para dalang, pesinden, apalagi yang pengen tenar. Dalang, pesinden, penyanyi. Pesindennya penyanyi ya, sinden khusus untuk dalang, penyanyi. Terus apalagi, pokoknya orang-orang yang ingin tenar. Kenanga ginubah seperti itu. Dan pamor kenanga ginubah lumayan, nilai ekonominya lumayan di atas rata-rata pamor lumah ataupun pamor miring yang lain, karena pamor kenanga ginubah juga selain garapnya bagus, seperti apa ya, anggernya ngomong kayak apa ya kalau di sini, jadi tengahnya ada garis tapi di bawahnya gini, kayak gini bulat tapi ke atas gini, kayak apa, kayak kantong semar begitu ya, bunga kantong semar apa bagaimana, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam
hitam kebiruan. Kemudian kalau kita lihat juga dari pasikutannya yang dari bawah sampai ke atas semakin meruncing, pasikutannya juga wingit, besinya juga kalau tak pegang ini ikutnya lumer, halus rabaannya, estimasinya adalah tangguh Mojopahit. Kalau kita bicara tentang Mojopahit mesti ingatnya adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk, wis lorok wetok. Padahal kan pendirinya kan Raden Wijaya seperti itu. Tapi yang masyhur itu yaitu seperti yang di belakang lukisan saya itu Panglima Mahapatih Gajah Mada. Ya, Mahapatih Gajah Mada. Itu terkenal dengan sumpah palapanya, amukti palapanya. Dia bersumpah tidak akan mempunyai istri jika belum bisa menyatukan Nusantara. Ya, semua ada konsekuensinya. Setiap perubahan atau revolusi yang dilakukan secara besar-besaran pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Di sini juga ada cerita yang sedih dan juga ada cerita yang menyenangkan. Cerita yang sedih terjadi pada saat perang Bubat, sahabat Pusaka Jawa, di mana Pajajaran, ya waktu itu Pajajaran kalau nggak salah ya, Pajajaran itu Raja Hayam Wuruk ingin mempersunting, ingin mempunyai istri, kemudian dicarilah orang yang paling cantik. Akhirnya kan diutus orang-orang ke kerajaan-kerajaan. Kemudian ada Dyah Ayu Pitaloka yang ada di Pajajaran. Itu ternyata kan ketika ke sana zaman dulu kan belum ada kamera. Jadi dilukislah utusan dari Majapahit itu melukis Dyah Ayu Pitaloka, ternyata setelah dibawa ke sana sesuai. Maka terjadilah satu perundingan, dipanggillah satu utusan untuk lobi ke Pajajaran. Nah di sana akhirnya mau, tapi ini tak ceritakan, ini kan sejarah ya, versinya banyak lah. Ini saya sejarah yang saya versikan, yang saya baca, versinya banyak sebetulnya. Kemudian setelah rundingan, karena Majapahit pada waktu itu adalah suatu kerajaan yang besar, kalau sekarang negara yang besar, akhirnya Pajajaran pun ya wis ora papalah, kita yang mengalah, perempuan yang datang ke laki-laki. Seharusnya kan laki-laki yang datang kemana, ke pihak perempuan untuk menjemput. Ini tidak. Nah, karena legowonya dari kerajaan Pajajaran pun mereka datang dengan ya perlengkapan seadanya saja. Artinya perlengkapan untuk sarahan, untuk nikahan. Begitu di lapangan Bubat terjadi miskomunikasi, bahasanya miskomunikasi lah, antara tentaranya Gajah Mada dengan tentaranya Pajajaran. Nah di situ yang diinginkan konon katanya, ini saya bicaranya hati-hati biar tidak ada satu luka lama dikorek kembali. Kadang ada semacam seperti itu ya. Tapi yang namanya sejarah ya mesti ada pahit ada manisnya. Kemudian terjadi miskomunikasi di situ. Mahapatih Gajah Mada menginginkan supaya Pajajaran tunduk. Nah Pajajaran kan di situ ini bukan masalah tunduk tidaknya, di sini adalah posisinya sama. Kita mau menikahkan, akhirnya bentrok di situ dan perang tidak seimbang karena dari Pajajaran tidak membawa peralatan perang yang cukup, karena itu hanya untuk menjaga-jaga saja. Akhirnya di situ terbunuh Dyah Ayu Pitaloka. Konon katanya setelah melihat ayah dan bundanya meninggal pada saat perang, dia pun membawa tusuk konde yang berbentuk kujang, ditusukkan ke posisi jantungnya, akhirnya meninggal seperti itu. Dan dari situ Raja Hayam Wuruk pun shock karena yang calon istrinya malah meninggal. Di situ ada bahasa saya miskomunikasi lah, mungkin dari anak buahnya atau mungkin bagaimana lain. Saya ngomong agak runtak ya, ngomong sejarah ini takutnya bagaimana ya, seperti itu. Ada yang menyalahkan Mahapatih Gajah Mada yang memang menginginkan supaya tunduk, ada yang bilang yang salah itu di anak buahnya gitu. Akhirnya terjadi karena pada saat itu Gajah Mada tidak ada di situ, ada di kerajaan. Yang menjemput adalah anak buahnya Gajah Mada. Tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab, yang jelas terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang mengakibatkan kekalahan pada kerajaan Pajajaran. Seperti itu. Sudah Mas Gege. Silakan Mas Gege. Silakan. Oke, untuk energinya dari keris tersebut ya di sini tuh merah ke hitaman sih. Jadi akhirnya kayak warna ungu
mau ke merah gitu loh. Iya, Kayak gitulah, pink, tapi bukan pink gitu, merah cuma. merah kehitaman. Nah, iya. Ya kayak merah marun ya. Nah, seperti Merah itu. marun lah ya. Heeh, terus Terus isinya emang kayak orang sih, berpenampilan seperti hampir kayak dalang ya, tapi bukan dalang sih. Yang jelas. Dia emang fungsinya untuk kewibawaan. kewibawaan. Terus apa lagi Mas Gege? Tapi sambatan modelnya ini. Maksudnya sambatan Dibawa dipanggil. terus. Oh, Terusnya dibawa harus dibawa. terus. Lah kalau nggak dibawa Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Namanya siapa Mas Gege? Namanya Surya Winata. Surya Winata. Oke. Emang kayak dalang, kayak gitu loh, pakai Blangkon langkon, gitu. hitam-hitam ya, kayak Hitam-hitam. jubah, kayak jas kayak gitu loh. Ya kayak dalang Ya, memang kayak ininya gitu. pakai tapi Iya, gitu kan. persis kayak dalang Persis ya. kayak gitu. Tapi itu bangsa jin, Bangsa bukan jin. Oke. orang kayak gitu. Khususnya buat cuman kewibawaan saja apa ada nilai lainnya Mas Gege? Ya, cocok untuk seperti dalang Oh, kayak berarti gitu. pas Bisa. ya. Pas. Jadi antara doa dari sang empu itu yang kenanga ginuba kan tuah atau angsarnya adalah agar supaya tenar Mas Iya, Gege. betul. Entah itu pesinden, penyanyi, dalang ataupun apalah sing pengen Jadi tenar. intinya itu si ini masuk ke Iya. orang itu, jadi nanti jadi pinter gitu loh omongannya. Pinter itu. ngomong. Jadi Oh, apa sih namanya ya? lancar lah ya. Iya, ngomongnya tuh Ngomongnya lancar. lancar lah ya. Yang tadinya orang pinter ngomong tadi pak pak pak. pak, Iya, pak. Berarti bisa cocok seperti buat itu. marketing juga. Oh. Cocok. Tapi permasalahannya harus Dibawa. dibawa. Bawa tas berarti ya. Bawa tas bisa. Terus ditambah ini tuh intinya sambat. Disambat. Manggil, sebut namanya. Iya, kayak gitulah. Apa Surya Winata. Surya Winata. Jadi umumnya kalau mau pingin pakainya panggil gimana Mas Gege? Contohnya wis. Contohnya misal ini kan dia minta itu kan. Minta dikasih menyan. Menyan bebas lah intinya. Iya. Setiap malam Jumat. Nah, sebelum dipakai emang harus seperti itu dulu. Didupanin Didupanin disit, disit. diukupi disit. Kalau nggak punya menyan dupa. Dupa. Terus setelah itu Baru disambat. disambat. Suryo Minta minta jenengan dampingin saya. Saya ada keperluan begini-begini. Nah, iya, seperti Tapi barangnya juga dibawa. barangnya dibawa. Oke. Sejauh mana kewibawaan itu Mas Gege? Sejauh mana fungsi kewibawaannya dia Ki Suryo? Intinya sampai orang tahu ya, ada orang yang pemalu bener-bener Iya. nggak pernah ngomong orangnya Iya. kayak gitu kan. Jadi Dia pede. isin temen orang tuh malu sekali. Ah. Ngomong pun nggak berani ngomong kecuali ditanya. Iya. Itu yang seperti itu bisa tiba-tiba jadi percaya diri. Percaya diri. Oke. Jadi untuk orang-orang yang kurang pede ya. Iya, Bagus. Apalagi Mas Gege? udah sih. Dari mana Mas Emang Gege? fungsinya Ditanyain. dari Tangerang. Enggak itunya ditanyain Pak Ki Suryonya. Iya, dari Tangerang. Sekarang Tangerang. Bisa Tangerang ya. Cine sing Tangerang. Perbatasan sih sebetulnya. Tangerang perbatasan sih apa? Perbatasan. Ya ikutnya Banten loh. Banten. Ya kalau sekarangnya Banten lah ya. Ikutnya Kabupaten Banten lah sahabat Pusaka Jawa. Kalau Tangerang kan sekarangnya. Sekarang. Oke. Terus udah. Udah. Nah sekarang begini menanggapi, ada beberapa orang yang menanggapi, Mas jangan bahas mistik terus, saya bilang. Loh begini sahabat Pusaka Jawa, adapun yang sekarang lagi viral kan, sekarang mistik lagi nggak laku. Lah itu kan mereka jualan konten. Ya kan, kalau saya kan nggak jualan konten. Kalau saya umumnya diserang, tambah terkenal saya. Benar. Ya kan? Ya, itu urusan mereka. Urusan mereka. Jadi begini, hidup di dunia ini memang ada dua alam. Kalau ada yang nggak percaya silakan, itu hak-hak mereka. Wong yang nggak percaya adanya Tuhan juga banyak. Banyak. Kenapa kita persoalan? Yang penting peace, ingat peace, damai. Jangan sampai memaksakan pendapat seseorang kepada Betul. orang lain, memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, ribut gue arane. Biasanya orang yang luas ilmunya tidak mudah menyalahkan orang. Pasti akan luas Mas Gege, karena pengalaman dia banyak. Ya sekarang begini, kalau bicara ada orang yang tidak percaya dengan santet. Kita zaman Fir'aun, Nah, sebelum Nabi Muhammad, sihir. sihir banyak. Ya kan? Ya kan? Terus nanti ada banyak orang yang tidak percaya santet ternyata diruqyah. Lu usah diruqyah, paling dokter bayo. Iya, wis betul. Bener nggak? Kalau secara islami, bahasa islaminya ya. Nah sekarang kan kadang orang mendiskreditkan seseorang dengan bahasa dukun. Ya kan? Nah, iya, emang salahnya di kata-kata itu. Itu. Dukun ngerti artinya Mas Gege? Duduk dengan tekun. Ya kadang ada orang yang nyebut saya dukun gitu, padahal kan saya bukan dukun gitu. Kalau bahasa Arab itu tabib. Tapi Iya kan?
Kalau bahasa sekarangnya dokter. Dokter. Lihat kalau dulu Dukun. ada dokter, nggak ada. Adanya Dukun. tabib, dukun. Bener nggak? Iya betul. Nah, itu karena perkembangan zaman. Cuman kadang begini, saya tidak mau bakal menyerang dokter ataupun menyerang tidak. Iya. Gini loh. Artinya orang punya metode masing-masing selama tidak melakukan penipuan. Tapi saya yang perlu digarisbawahi gini Mas Gege. Hidup di dunia ini ada 2 dimensi. Ya, Dan kalau itu orang yang Islam itu wajib percaya. wajib percaya Wajib itu adanya yang hukumnya. goib. Masalahnya begini, maaf nih, agama Kristen aja meyakini adanya goib. Meyakinkan, iya. Bisa nih ada surga dan Neraka. Mereka udah lihat belum? Belum, tapi mereka meyakini. Yakin. Nah itu. Wis ya. Mau tak ceramah Mas gitu. Suwe maning bae. Ya sudahlah itu saja, pokoknya kalau ada sahabat yang tidak berkenan dengan channel saya tinggal skip atau jangan ditonton lah. Tapi kan saya cuma memberikan bahwasanya di pusaka itu ada 2 yang bisa kita nikmati. Pertama adalah dari segi eksotorinya. Ketika kita mengenal tentang eksotori, keluaran sisi luarnya, itu kita bisa mengetahui sejarah akan bicara kepada benda mati ini. Dari segi garapnya ketahuan Mojopahit, nanti bicara Mojopahit siapa sih? Dari pamornya kita ketahuan doa dan harapan dari sang empu yang disematkan pada pamor tersebut dengan lambang pamor, luk ataupun lurus, dengan nama Pasopati. Pasopati itu kan sebenarnya nama anak panahnya Arjuna. Bukan keris. Cuman kadang tenarnya Pasopati ini dihubungkan dengan Arjuna. Padahal Pasopati ini Arjuna itu nama anak panahnya yang dari Dewa Surya. Pasopati. Iya. Arjuna kan anaknya Dewa Surya kan. Seperti itu. Menurut cerita. Oke, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and komen. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan request komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak dapat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Apapun masalahnya, Allah Subhanahu wa taala solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.